Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, baru saja. Bukannya usah panjang-panjang, ntar takutnya videonya terlalu lama. Saya antum nanti kuotanya terkuras banyak. Baik, langsung saja. Di sini anak akan insyaallah akan mengajarkan kepada kalian mapel sorof. Sorof, apa itu sorof? Baik, antum pegang bukunya sekarang, antum lihat bukunya seperti ini. Apa dia anak agak pilek ini? Baik, ini buku sorof untuk kelas 1 Marhalah Salafiyah Wusta untuk kelas SMP. Dan ini dia pengarangnya adalah Ustadz Wahid Hasyim. Nah, beliau adalah Ustadz Wahid Hasyim, lebih terkenal dengan nama Ustadz Abu Muhammad. Jadi alhamdulillah anak dulu waktu masih SW di Jamur Rahman, Jamur Rahman, waktu di Bimbas, dulu anak SW di Bimbas ya, alhamdulillah sampai aliyah. Alhamdulillah dulu waktu anak di SW di Bimbas, anak dulu belajar langsung sama beliau, sama Ustadz Abu Muhammad ini, Ustadz Wahid Hasyim. Anak dulu belajar langsung dengan beliau selama 3 tahun, dari kelas 1 SW sampai kelas 3 SW. Nah, beliau langsung mengajar anak. Baik, mari kita buka. Nah, sini ada, kalau bahasa kitanya daftar isi ya, bisa dilihat. Kemarin sudah Ana minta antum untuk lihat-lihat bukunya untuk dibaca-baca, untuk biar antum dapat gambaran pelajaran sorof. Sudah apa sih pelajaran sorof itu? Baik, ini dia. Di sini bisa antum lihat. Apa itu ilmu sorof? Di sini sebutkan ilmu sorofi. Ilmu sorof adalah ilmu tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi sorof itu secara bahasa artinya berubah atau perubahan. Nah, ilmu sorof itu dia tuh untuk kita mengetahui perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata asal, ntar ada kata perubahannya, jadi ntar bisa berubah-berubah. Gitu. Ini nanti hafalkan ya, ini pengertiannya. Sorof adalah ilmu tentang perubahan dari satu kata ke bentuk yang lain. Al-waznu, wazan. Kalau bahasa kitanya ini disebut wazan. Wazan adalah timbangan atau satu pola yang diikuti kata lainnya. Jadi kalau wazan secara bahasa, wazan itu artinya timbangan. Ini sebutkan timbangan atau pola. Jadi untuk simpelnya, wazan itu bisa kita artikan pola atau rumus. Pola atau rumus gitu ya, biar enak. Ya. Adapun mauzun, di sini mauzun itu adalah, kalau tadi wazan adalah pola, maka mauzun itu adalah yang dipolakan atau benda yang dipolakan gitu. Atau timbang, atau kalau kita artikan wazan sebagai timbangan, maka mauzun itu adalah benda yang ditimbang. Itu. Nah, di sini contohnya adalah kata fa'ala. Nah, bisa antum baca di sini ya. Anda bacakan lagi biar antum lebih paham. Wazan timbangan ini dalam ilmu sorof hanya pada kata fa'ala dengan segala perubahannya. Selain kata itu disebut mauzun yang ditimbang. Mauzun seluruh kata fi'il yang diikutkan dengan pola wazan tertentu. Jadi rumusnya atau bisa kita sebut contohnya itu menggunakan kata fa'ala. Adapun selain fa'ala itu adalah mauzun. Jadi ini sebagai contoh. Di sini ada fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ala taf'al dan seterusnya. Nanti sebenarnya ini masih ada lanjutannya ya. Cuma sampai sini dulu. Nah, ini adalah wazannya. Ini asal katanya adalah fa'ala dari ini asal katanya adalah fa'ala ya, dari 3 huruf ini fa'ala.
Nah, dari kata ini nanti bisa berubah menjadi yaf'ulu, menjadi fa'lan, menjadi fa'ilun, dan seterusnya. Setelah katanya adalah huruf fa, ain, lam. Nanti ketika berubah bisa tertambah ya, bisa tertambah alif, bisa tertambah seperti ini ya. Pokoknya nanti bisa berubah. Contohnya sini ada fathah. Nah, kata fathah ini adalah mauzun dari fa'ala. Fathah di sini terdiri dari 3 huruf juga, fa, ta, dan ha. Nah, fathah ini juga bisa berubah mengikuti ini. Jadi kata fathah ini kita rumuskan, kita ubah bentuknya seperti fa'ala tadi. Jadi fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun, iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Nah, sini cuma sampai la taftah ya, sampai fiil nahi. Nanti ada kelanjutannya. Jadi itu. Yakin, mohon maaf kalau penjelasan Ana mungkin belum paham. Ntar kalau antum masih belum paham, antum bisa tanya ke Ana. Saya lewat komentar atau japri nanti. Lihat komentar yang di Google Classroom aja, jangan yang di YouTube. Baik. Jadi ini disebutkan, jika diperhatikan contoh di atas, kata fa'ala dan fathah sama polanya. Ya, polanya sama ya, bentuknya sama. Sama polanya dari jumlah huruf dan harokatnya. Ya, hurufnya sama ya. Harokatnya juga. Maka kata fa'ala memiliki istilah yang wajib diketahui, yaitu huruf fa disebut fa fi'il, dan ain disebut ain fi'il, dan lam disebut lam fi'il. Nah, fa'ala terdiri 3 huruf, yaitu fa, ain, dan lam. Jadi dalam bahasa Arab kebanyakan kata kerja dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Nah, 3 huruf itu, untuk huruf pertama disebut fa fi'il, yang pertama ini disebut fa fi'il, yang kedua disebut ain fi'il, dan yang ketiga disebut lam fi'il. Dari mana nama-nama fa, ain, dan lam tersebut? Itu diambil dari dari huruf ini. Nah, dan untuk mengetahui mana fa fi'il dan ain fi'il dalam suatu kata harus dikembalikan dalam bentuk aslinya, yaitu ke fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf. Nah, dalam bahasa Arab itu kata kerja itu ada berapa model. Jadi kalau antum tahu dalam bahasa Inggris ada misalnya past tense, past tense, ya pokoknya itulah. Yang bahasa Arab itu juga, ntar ada penjelasannya. Nah, untuk mengetahui asal kata itu lihat dari fi'il madhinya ini. Fi'il madhi yang seperti ini bentuknya. Ada ini fi'il mudhari. Dan insyaallah akan Ana jelaskan ke depannya. Baik. Dan kita masuk yang halaman berikutnya. Untuk ini insyaallah antum paham ya. Jadi yang paling penting adalah ini, pengertian ilmu shorof. Ini insyaallah nanti untuk depannya kita akan adakan murojaah, akan Ana ulangi biar antum lebih paham. Sebenarnya kalau ini menurut Ana lebih pelajaran seperti ini ya, lebih enak kalau tatap muka langsung. Kalau online kayak gini memang Ana sendiri juga agak bingung jelasinnya ya. Antum juga kalau mau nanya jadi agak susah. Nah, bangunan fi'il. Abaniyatu. Al-abaniyatu itu jamak dari bina. Bina itu secara kata artinya bangunan. Bangunan fi'il. Di dalam bahasa Arab, fi'il atau kata kerja itu ada 7 model. Ada bina sahih, ada mithal, mudha'af, lafif, nakis, mahmus, dan ajwaf. Nah, dari ketujuh ini ntar ada penjelasannya masing-masing. Sahih itu apa, misal itu apa, dan seterusnya. Ya. Dan ini semua itu harus hafal ya, harus hafal sahih, misal ini semua harus hafal. Beliau Sayyid Muhammad, beliau memakai semacam metode pembelajaran, yaitu bisa kita sebut nyanyi gitulah. Jadi beliau jelasnya pakai nada biar lebih enak dihafal. Jadi begini, kurang lebih begini, biar Ana lantunkan syair beliau. Sahihun au mithalun au mudha'afun
lafifun naqisun mahmuzun ajwafun. Nanti coba anak kirim audio beliau yang asli, alhamdulillah ada di HP, ntar anak kirim. Dan itu harus hafal itu ya. Anak ulangi lagi biar antum juga bisa ikutin juga, dihafalin. Sahihun au mithalun au mudha'afun lafifun naqisun mahmuzun ajwafun. Sahihun au mithalun au mudha'afun lafifun naqisun mahmuzun ajwafun. Dan saat ana minta antum setoran hafalan ini ya, harus hafal. Step yang pertama, kalau bisa antum catat di buku catatan bisa, atau di sini bisa. Sebenarnya kalau mau rapi sih emang di buku catatan ya, ntar belajar sudah lebih enak. Cuman kalau anak sendiri sebenarnya lebih suka nyatet di buku sini langsung. Pertama adalah bina sahih. Fi'li al-fi'lu as-sahih. Apa itu maksudnya fi'il yang sahih? Secara bahasa fi'il yang sahih itu artinya adalah yang sehat. Secara bahasa artinya adalah kata kerja yang sehat. Apa itu maksudnya sehat? Maksudnya adalah sehat itu tidak terdapat di dalamnya huruf penyakit. Anak ulangi, bina sahih atau fi'il sahih adalah kata kerja yang di dalamnya tidak terdapat huruf ilat. Huruf ilat adalah huruf penyakit. Apa itu huruf ilat? Huruf ilat ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Disingkat ayu. Sebentar, anak carikan pulpen dulu. Nah ini dia. Anak ulangi lagi. Huruf ilat atau huruf penyakit dalam bahasa Arab itu ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. 3 huruf ini adalah huruf penyakit. Nah sini sebutkan al-fi'lu sahihu wa ma khalat hurufuhu al-asliyatu min hurufil illah. Fi'il sahih, fi'il yang sehat, dia adalah apa yang kholat itu kosong atau bebas huruf aslinya dari huruf-huruf ilat. Seperti tadi, maksudnya adalah kata kerja yang di dalamnya tidak terdapat huruf ilat. Contoh, kataba, fataha, darosa. Bisa dilihat 3 contoh kata kerja ini. Kataba terdiri dari huruf kaf, ta, dan ba. Di dalamnya tidak terdapat huruf ilat, tidak terdapat huruf dari 3 ini. Nggak ada alif, nggak ada ya, nggak ada waw. Maka dia adalah kata kerja yang sehat. Yang kedua adalah fataha. Fataha. Nggak ada huruf wawu, ya, ataupun alif. Yang terakhir darosa. Darosa juga tidak terdapat huruf ilat, tidak ada alif, tidak ada ya, dan tidak ada wawu. Maka dia termasuk fi'il sahih atau kata kerja yang sehat. Dan di sini disebutkan fi'il sahih terbagi menjadi 3 bagian. Jadi 3 pembagian. Yang pertama adalah al-mahmus. Di sini tadi ada ya mahmus. Jadi ini bina sahih terbagi menjadi 3. Nanti anak buatkan bagannya, nanti anak kirimkan, mungkin nanti anak buatkan gambarnya, anak kirimkan fotonya insyaallah. Yang pertama adalah bina mahmus. Apa itu bina mahmus? Bina mahmus secara bahasa adalah yang dihamzahkan. Maksudnya apa? Dia adalah yang di dalamnya terdapat salah satu huruf hamzah. Salah satu hurufnya adalah huruf hamzah. Dan bina mahmus sendiri itu terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 3. Ini 3 sini ya. Ya betul, menjadi 3. Yaitu mahmus alfa. Yaitu bina mahmus yang huruf hamzahnya terletak di depan. Contoh ini.
Akala, amaro, akhoda. Jadi lihat, akala huruf pertamanya hamzah, amaro huruf pertamanya hamzah, akhoda huruf pertamanya juga hamzah. Maka dia adalah mahmus alfa. Mahmus alfa. Kenapa alfa? Karena tadi alfa adalah huruf pertama. Fa, ain, lam. Fa fiil lah, fa. Makanya dia adalah hamzah fa karena hamzah terletak di huruf pertama. Dan adalah mahmus ain. Ingat. Fa, ain, lam. Nah, makanya huruf hamzahnya terletak di tengah, yaitu pada huruf ain, pada ain fiilnya. Contohnya sa'ala, lauma, ya isa. Huruf hamzahnya terletak di tengah. Dan yang terakhir adalah mahmus alam, yaitu bina mahmus yang huruf hamzahnya terletak pada lam fiil. Contohnya qoro'a, mala'a, dan bada'a. Ini sebagai contoh ya, yang lain masih banyak. Sini huruf hamzahnya terletak di bagian akhir. Nah, bina sahih yang kedua adalah bina mudha'af. Mudha'af secara bahasa artinya adalah double. Anak ulangi, mudha'af secara bahasa artinya adalah double. Dan dia apa yang huruf kedua dan ketiganya adalah huruf yang sama. Contohnya madda. Ini ya. Madda pakai tasdid. Aslinya adalah madada. Jadi bina mudha'af ini bina yang double ini mana tadi penanya. Aslinya adalah madada. Karena huruf kedua dan ketiganya sama, maka digabung dengan ditambah tasdid menjadi madda. Insya Allah besok misalnya ujian akan memberi soal madda aslinya apa? Madada begitu. Contoh lain adalah farro. Farro aslinya adalah faroro. Massa aslinya adalah masasa sebagai contoh. Dan yang terakhir adalah bina asalim. Bina salim secara bahasanya adalah selamat. Dan dia adalah apa yang selamat huruf-hurufnya dari huruf hamzah atau tadi yang double atau ilat. Misalnya fahima, qatala, jalasa. Jadi bina salim adalah bina yang dia tidak terdapat huruf ilat, tidak terdapat huruf hamzah dan bukan huruf yang double. Itulah bina salim. Contohnya ini. Kemudian berikutnya adalah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang tadi yang di dalamnya terdapat huruf ilat atau fi'il yang sakit. Jadi pertanyaannya adalah fi'il mu'tal adalah fi'il yang di dalamnya terdapat huruf ilat, salah satu atau dua huruf ilat. Ini sini sebutkan ya, huruf ilat ada 3. Ini salah, ini sebenarnya bukan hamzah ya, ini sebenarnya alif. Kita coret saja biar enggak salah. Ini hamzahnya coret. Nah. Yang benar ini adalah alif ya, ayo, alif, ya, dan waw. Contohnya soma. Soma huruf tengahnya adalah alif, maka dia termasuk bina yang sakit. Yang kedua adalah roma. Roma huruf terakhirnya adalah huruf alif, alif bengkok, maka dia termasuk huruf yang sakit. Yang terakhir adalah waqa'a. Waqa'a huruf pertamanya adalah wawu, maka dia termasuk bina yang sakit. Nah, jadi apa? Bina mu'tal, bina yang sakit ini terbagi menjadi 2. Itu bina misal dan bina ajwaf. Sebentar. Oh iya benar. Bina misal dan bina ajwaf. Adapun bina Adapun bina misal adalah dia yang huruf pertamanya adalah huruf ilat. Anak ulangi. Bina misal adalah bina yang huruf pertamanya adalah huruf ilat. Jadi huruf pertamanya adalah salah satu dari 3 huruf tadi. Ima alif atau ya atau wawu. Di sini contohnya apa ini? Waqafa, waqa'a, wadu'a. Nah, 3 contoh ini huruf pertamanya adalah huruf wawu, maka dia termasuk termasuk bina misal, bina yang sakit karena huruf pertamanya adalah huruf ilat. Nah, bina misal ini terbagi menjadi 2, yaitu bina
misal wawi dan bina misal ya'i. Bina misal terbagi menjadi dua. Ulangi, bina misal wawi dan ya'i. Bina misal wawi adalah bina misal yang diawali dengan huruf wawu. Contoh yang tadi udah. Yang kedua adalah misal ya'i, yaitu yang diawali dengan huruf ya. Contohnya ya saro, ya fa'a, ya isa. Dan sekarang antum mungkin masih susah menghafalnya ya, karena masih pertama kali. Ntar insya Allah anak ulang-ulang biar antum bisa hafal dan lebih paham. Mungkin kalau antum belum paham juga bisa nanya anak langsung, insya Allah. Nah, yang kedua adalah bina ajwaf. Bina ajwaf secara bahasa itu artinya adalah berongga. Maksudnya kenapa berongga? Karena dia di tengahnya, kan tadi tiga huruf ya. Bagian tengahnya itu adalah huruf ilat, maka dinamakan ajwaf. Nah, saya sebutkan yang mana adalah huruf keduanya adalah huruf ilat, hanya bagian tengahnya. Bina ajwaf juga terbagi menjadi dua. Yaitu ada bina ajwaf wawu. Contohnya soma. Asluhu soma. Soma aslinya adalah soma, maka tengahnya adalah huruf ilat. Nanti selalu kedepannya mungkin di kelas 2 atau kelas 3 nanti ada pembahasannya kenapa kok wawu ini bisa berubah menjadi alif. Nanti ada pembahasan sendiri. Soma dia termasuk bina ajwaf. Bina ajwaf wawi karena tengahnya adalah alif yang aslinya adalah huruf wawu. Yang kedua adalah bina ajwaf ya. Contohnya ba'a aslinya adalah baya'a. Kenapa ba'a termasuk bina ajwaf al-ya? Karena di tengah di kata ba'a tengah-tengahnya adalah huruf alif yang aslinya adalah huruf ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bina nakis. Apa itu bina nakis? Bina nakis adalah dia apa yang huruf terakhirnya adalah huruf ilat. Karena ulangi, bina nakis atau fi'il nakis adalah fi'il atau kata kerja yang huruf terakhirnya adalah huruf ilat, salah satu dari huruf penyakit, yaitu alif, wawu atau ya. Dan bina nakis juga terbagi menjadi dua, yaitu bina nakis al-wawi dan bina nakis al-ya'i. Bina nakis al-wawi maksudnya adalah bina nakis yang huruf terakhirnya adalah huruf wawu atau alif yang asalnya wawu. Adapun ya adalah bina nakis yang huruf terakhirnya adalah ya atau alif yang aslinya adalah huruf ya. Yang wawi contohnya ghoza aslinya adalah ghozawa. Dan da'a aslinya adalah da'awa. Ini Perancis apa dari siapa? Berikutnya yang kedua adalah nakis. Ini adalah nakis al-ya. Gambarnya blur ya gambarnya. Anda bisa lihat ya di sini. Halaman 5. Yang ada huruf ba ini. Nakis ya, contohnya adalah Roma aslinya adalah Romaya. Saro aslinya adalah Saroya. Huruf terakhirnya adalah huruf alif yang aslinya adalah huruf ya, maka dia termasuk bina nakis ya'i. Adapun yang keempat, yang terakhir adalah bina lafif. Bina lafif dia adalah apa yang di dalamnya terdapat dua huruf ilat. Anak ulangi, bina lafif adalah suatu bina atau kata kerja yang di dalamnya terdapat dua huruf ilat. Nah, bina lafif terbagi menjadi dua juga, yaitu lafif makrun dan mafruk. Makrun secara bahasa itu artinya bersambung, adapun mafruk secara bahasa artinya terpisah. Jadi bina lafif yang makrun ini anu catat ya, makrun tersambung, artinya bina lafif yang makrun itu huruf ilatnya dua itu tersambung berjajar gitu huruf ilatnya. Misalnya 3 huruf ilatnya terjadi di dua belakang bersambung. Ini yang makrun. Adapun yang mafruk terpisah, berarti huruf ilatnya terpisah depan dan belakang. Ya.
Paham? Nah, ulangi, adapun yang mafruk huruf ilatnya terpisah depan dan belakang. Nah, mungkin sampai sini dulu untuk bina-bina dulu, yang ini besok lagi. Ya, jadi kesimpulannya sedikit anak ulangi ringkasan biar nggak terlalu bingung ya. Ini sebenarnya memang enaknya itu tetap muka langsung juga pelan-pelan, karena kalau langsung banyak ini kayaknya itu juga bakal bingung. Nah, ini pertama adalah penerapan ilmu sorof adalah ilmu perubahan kata kerja. Ya, kuncinya itu sorof adalah perubahan kata kerja. Perubahan kata dari satu kata ke kata yang lain. Nah, bina atau bangunan kata kerja, atau mungkin bisa kita artikan jenis-jenis kata kerja. Jadi jenis-jenis kata kerja dalam bahasa Arab atau jenis-jenis fiil itu ada 7, yaitu sahih, misal, mudha'af, lafif, nakis, mahmus, ajwaf. Ini dihafalin ya. Nanti anak kirim audionya biar antum lebih bisa mudah menghafal. Nah, kemudian tadi bina sahih artinya adalah yang sehat, yang di dalamnya terdapat huruf ilat. Dalam bina sahih ini nanti ada bina mudha'af dan bina mahmus. Nah, ini masing-masing terbagi lagi. Ntar anak bikinin gambarnya aja biar nggak terlalu bingung antum. Saya kalau cuma denger kayaknya bakal bingung. Nah, dan bina misal adalah kata kerja yang huruf pertamanya adalah huruf ilat. Misal adalah kata yang pertamanya adalah huruf ilat. Ini misal. Mudha'af adalah suatu kata kerja yang di dalamnya terdapat dua huruf yang sama. Oh ya, ini fiil. Fiil itu artinya adalah kata kerja. Maka kita menggunakan kata fiil sekarang ya biar lebih mudah. Anak ulangi, fiil adalah kata kerja. Bina lafif. Fiil lafif adalah fiil atau kata kerja yang di dalamnya terdapat dua huruf ilat. Adapun nakis adalah fiil atau kata kerja yang huruf terakhirnya adalah huruf ilat. Adapun mahmus adalah atau fiil atau kata kerja yang di dalamnya terdapat huruf hamzah. Ajwaf, bina ajwaf adalah suatu fiil atau kata kerja yang huruf tengahnya adalah huruf ilat. Nah, itu adalah ringkasannya ya. Ntar ini penjelasan lebih rinci, ntar coba Ana jelaskan. Oke, sekian dulu dari Ana. Nanti insyaallah Ana tambah lagi dengan catatan atau gambar bagan-bagan itu biar antum lebih mudah menghafalnya. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.